Ya, tidak Ibu, apa-apa. nanti di jam 3 Serli izin, Bu. Ada pimpin Oke. ibadah, Bu. Ya, oke, oke. Firman kok kelihatannya berkeringat dari mana? Bu, ada melayat Bu, ada yang meninggal, jadi saya sana Bu. Kebetulan Dari Oh, kami, hutan, Bu. Masih makan babi tadi, Bu. Cari babi untuk janda-janda, Bu. Kocak. iya. Bu, jadwal saya sudah presentasi belum ya Bu? Apakah saya Eh, sudah presentasi? belum, belum, belum. Oh, alhamdulillah. Saya takut sudah lewat jadi. Belum, belum, Kalau belum. lihat berarti kau udah dapat nilai tuh. Alah, Hmm. Ini eh, Pak Tondi belum ada lagi ya. Berarti kita lompat saja ke Gilbert dengan David ada. Gilbert sama David Carton, Siap, Bu. Martoni. Davidnya Siap, tidak ada. saya sudah siap. Iya, Oh, mantap. gimana siap. Ndawa? Profesornya estetika anak. Gilbert. Amin, amin dong Gilbert. Amin. Tapi masalahnya Kadawa Bu Iya. yang ngomong. Ini Gabala lo yang ngomong, Bet. Iya. Oke, langsung aja ya supaya kata Ndawa tadi cepat selesai. Asik. Ya, silakan Gilbert. Cuman si Ibu, Davidnya nanti coba Bu. dikontak di Davidnya supaya bisa eh, sekalian begitu. Oke, silakan Gilbert. Ya, saya langsung saja mulai dengan presentasi. Ya, saya membahas tentang satu topik yaitu beretika dalam masyarakat multikultural. Selanjutnya kita lihat pendahuluan. Di bagian pendahuluan saya ada berikan 3 bagian penting untuk kita memahami tentang masyarakat multikultural. Yang pertama ada pengertian masyarakat multikultural. Kemudian yang kedua ada pentingnya etika dalam kehidupan bersama. Dan yang ketiga ada tantangan dalam masyarakat yang beragam budaya, agama, dan suku. Nah, pengertian masyarakat multikultural itu adalah pengertian masyarakat multikultural adalah masyarakat yang berdiri dari berbagai kelompok budaya, etnis, ras, agama. Itu yang disebut dengan masyarakat multikultural dan mereka hidup bersama dalam suatu wilayah. Kemudian pentingnya etika dalam kehidupan bersama. Etika penting dalam kehidupan bersama karena itu memberikan pedoman moral bagi individu atau suatu kelompok dalam berinteraksi. Kemudian tantangan dalam masyarakat yang beragam budaya, agama, dan suku. Masyarakat yang beragam budaya, agama, dan suku menghadapi tantangan seperti perbedaan nilai dan norma, dan juga potensi konflik sosial, diskriminasi, serta kesulitan dalam membangun kesatuan dan toleransi. Jadi itu yang sering terjadi dalam suatu wilayah, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Banyak perbedaan-perbedaan itu menjadi sebuah tantangan dalam masyarakat multikultural. Kemudian selanjutnya kita mau lihat, mau belajar bersama juga ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam konteks masyarakat multikultural. Yang pertama adalah etika dan toleransi. Etika dan toleransi saya bagi menjadi 2 bagian penting, yaitu yang pertama kita harus menghormati perbedaan tanpa menghilangkan identitas.
Yang kedua juga saya beri satu contoh penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pertama kita mengerti terlebih dahulu memahami tentang toleransi. Toleransi adalah sikap menghormati dan menerima perbedaan, baik dalam keyakinan, berpendapat, maupun budaya, tanpa harus menyetujui atau mengadopsinya. Jadi itu yang namanya toleransi. Kemudian bagian pertamanya, menghormati perbedaan tanpa menghilangkan identitas. Ini berarti kita menghargai pandangan atau keyakinan dan budaya orang lain tanpa harus kita mengorbankan prinsip atau jati diri sendiri. Ini melibatkan sikap terbuka. Ya, artinya kita bisa menerima setiap perbedaan yang ada di tempat di mana kita tinggal dalam suatu wilayah. Kemudian yang kedua ada contoh penerapan toleransi. Saling menghormati perbedaan agama dengan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Kita menghargai pendapat orang lain dalam diskusi meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Jadi ini contoh kita menerapkan toleransi itu dalam kehidupan kita, dalam masyarakat yang beragam, yang multi. Itu kita tidak harus memaksakan pendapat orang lain atau keyakinan orang lain itu sama dengan kita. Tetapi kita cukup menghargai dan menerima setiap perbedaan. Itu adalah contoh-contoh sederhana untuk kita menerapkan toleransi itu dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang selanjutnya ada etika dalam berkomunikasi. Saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, berkomunikasi dengan sopan dan menghargai perbedaan. Yang kedua, menghindari ujaran kebencian dan stereotip. Yang ketiga, pentingnya mendengarkan dengan empati. Ya, yang pertama, berkomunikasi dengan sopan berarti berbicara atau menulis dengan bahasa yang baik, tidak kasar, serta menghormati orang lain. Menghargai perbedaan berarti kita menerima dan menghormati pendapat atau keyakinan atau budaya dari orang lain. Kemudian yang kedua, kita menghindari ujaran kebencian. Menghindari ujaran kebencian dan stereotip berarti berbicara dan berperilaku dengan menghormati perbedaan tanpa menyebarkan prasangka negatif. Ini mencakup penggunaan bahasa yang tidak merendahkan, kita tidak merendahkan, tidak menggeneralisasikan kelompok tertentu. Kemudian pentingnya mendengarkan dengan empati. Ya, mendengarkan dengan empati penting karena membantu membangun hubungan yang lebih baik, meningkatkan pemahaman dan menunjukkan kepedulian terhadap perasaan serta pengalaman orang lain. Kemudian yang ketiga, ada etika dalam interaksi sosial. Ya, itu juga ada 3 hal penting di sana. Yang pertama, kita bersikap adil dan tidak diskriminatif. Yang kedua, kita menghormati adat dan kebiasaan setempat. Yang ketiga, kita menjaga kesopanan dalam pergaulan. Jadi bersikap adil dan tidak diskriminatif ini, bersikap adil seperti kita memberikan perlakuan yang setara kepada semua orang berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran, tanpa kita memihak atau merugikan pihak tertentu. Kemudian menghormati adat dan kebiasaan setempat. Berarti kita menghargai nilai atau norma
dan tradisi yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu. Jadi hal ini mencakup sopan, memahami aturan sosial, serta menyesuaikan diri dengan budaya setempat agar tercipta hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Kemudian yang ketiga, menjaga kesopanan dalam pergaulan. Menjaga kesopanan dalam pergaulan berarti kita berperilaku dengan hormat, sopan, dan sesuai norma sosial yang berlaku. Ini mencakup berbicara dengan bahasa yang baik, menghargai pendapat orang lain, bersikap ramah, tidak menyinggung perasaan, serta menjaga etika dalam berpakaian dan bertindak. Selanjutnya, yang keempat, yaitu etika dalam dunia digital. Ini juga ada 3 bagian, etika dalam dunia digital. Yang pertama, kita bijak dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, menghindari penyebaran hoaks atau ujaran kebencian. Kemudian, kita juga menghargai privasi dan pendapat orang lain. Ya, yang pertama, bijak dalam menggunakan media sosial. Itu berarti kita menggunakan digital atau media sosial dengan penuh kesadaran, dengan etika, dan juga dengan penuh tanggung jawab. Ini mencakup kita menyaring informasi sebelum membagikan. Misalnya kita mau posting, mau menyampaikan suatu hal, mungkin kita dengar berita lah, yang lagi viral-viral mungkin. Kita sebelum mungkin mau membagikan itu, kita harus pastikan dulu apa berita ini benar atau tidak. Karena sekarang banyak berita-berita yang nggak benar di media sosial. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, menghindari penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian. Ini dapat dilakukan dengan selalu memeriksa kebenaran. Seperti tadi saya sampaikan, ini harus kita periksa kebenaran informasi sebelum kita membagikannya. Kita harus berpikir kritis terhadap sumber berita, mengedukasi diri tentang literal digital, serta menyebarkan pesan positif dan membangun agar tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, menghargai privasi dan pendapat orang lain. Menghargai privasi dan pendapat orang lain berarti kita tidak mencampuri urusan pribadi tanpa izin serta mendengarkan pandangan mereka dan sikap terbuka tanpa memaksa pendapat kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada tantangan dan juga solusi beretika dalam masyarakat multikultural. Yang pertama, ada konflik nilai dan budaya, ada diskriminasi dan prasangka. Ini tantangan. Kurangnya pemahaman tentang keberagamaan. Kemudian yang kalau solusinya pendidikan multikultural sejak dini. Kemudian ada dialog antar budaya dan antar agama. Kemudian yang terakhir ada membangun sikap inklusif dan terbuka. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan ada 3 bagian, yaitu yang pertama, etika adalah kunci dalam menjaga keharmonisan masyarakat multikultural. Yang kedua, toleransi komunikasi yang baik dan sikap inklusif harus diterapkan. Kemudian yang ketiga, masyarakat yang beretika akan menciptakan lingkungan yang damai dan sejahtera. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan bagi Bapak Ibu, teman-teman, mau menanggapi, mau menambahkan, mau mengurangkan, atau mau bertanya.
Boleh. Oke, sebentar. Ini Pak David sudah datang ya, berarti Pak David dengan topik yang sama kelihatannya ya, betul? Betul, Bu. Ya, oke, silakan Pak David, kira-kira sama tidak dengan yang disampaikan oleh Gilbert? Ya, hampir. Hanya ada beberapa hal yang agak perlu Oke. nambah mungkin. Ya, mungkin yang berbeda saja yang disampaikan ya, tidak Ya. usah semua dari yang awal kalau begitu. Ya, silakan. Ya, dengan kita beretika dalam masyarakat multikultur itu, maka akan mencegah konflik sosial. Nah, ini sebagai dampak ketika seseorang atau kelompok itu beretika di dalam masyarakat yang multikultur. Nah, kenapa demikian? Dengan adanya etika yang diterapkan, maka akan memberikan tatanan kehidupan. Satu yang lain bisa menerima, dan ketika satu yang lain bisa menerima, maka terciptalah kedamaian di dalam masyarakat itu. Nah, tadi toleransi sudah dihubungkan. Yang berikutnya itu membangun keharmonisan. Nah, dalam kita beretika dalam kehidupan bermasyarakat, ya apalagi seperti saya, karena saya adalah masuk daerah baru yang hampir 2 tahun saya ninggali tempat di desa. Tentunya dalam menghadapi masyarakat yang berbeda, tatanan kehidupan yang berbeda, tingkat pendidikan berbeda, maka saya perlu membangun keharmonisan di dalam masyarakat. Nah, interaksi yang dilandasi dengan etika yang baik, maka akan terbangun juga hubungan yang harmonis. Karena tidak ada diskriminasi, tidak ada yang merendahkan satu yang lainnya. Dan ketika kita memiliki kehidupan yang beretika di dalam kehidupan masyarakat itu, maka akan terbangunlah kita menjaga persatuan. Tidak ada singgungan satu dengan yang lainnya, tidak akan pertentangan karena adanya saling menghargai. Nah, berikutnya bagaimana sih, gitu ya? Bagaimana kita menerapkan ini yang tadi tidak kalau disinggung. Pertama, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Dalam menghargai perbedaan agama dan kepercayaan ini sangat penting. Tapi kalau saya bersyukur, saya tinggal di satu desa yang baru dan mereka bisa menerima kami. Ya. Jadi saya sangat menghormati karena ada agama, ada kepercayaan, apalagi di daerah kami tinggal itu masih banyak yang masih percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, selain menghormati perbedaan agama, tentunya kita harus menghargai tempat ibadah dan ritual agama lain. Walaupun sering kita menganggap bahwa iman kita melebihi dari mereka, karena mereka belum menikmati kasih karunia, tetapi ketika kita bisa menghargai tempat ibadah, ya, ritual agama lain, bukan berarti kita masuk di dalamnya, bukan berarti kita terlibat di dalamnya, tapi kita menghargai. Artinya, ya kalau di desa ada acara tertentu, ada tempat tertentu yang dipergunakan, walaupun itu bukan tempat seperti gedung, tapi satu tempat. Misalnya kalau kami itu ada di pinggir sungai Serayu, setiap suro kan ada acara. Nah, ketika kami misalnya main ke tempat itu dan kami sembarangan berjalan dan sebagainya, maka akan muncul konflik. Nah, jadi penerapan yang misalkan saya menghargai tempat itu. Tadi bersikap sopan dan menggunakan bahasa sudah disampaikan, karena memang bahasa adalah alat komunikasi yang sangat tepat. Menjaga toleransi dalam kehidupan
keseharian, tadi dan singgung, perseptif dan prasangka, ini adalah sangat penting. Karena apa? Karena kita tidak hanya mengunggulkan latar belakang dan budaya sendiri, tetapi kita ada di tengah-tengah masyarakat yang multi, yang dengan berbagai macam pengertian, pendapat, dan tentunya masih banyak yang mengutamakan adanya budaya. Kesimpulannya, ya, beretika dan etika dalam masyarakat multikultur memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian sosial dengan menjunjung tinggi sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan berintegrasi dengan sopan. Masyarakat dapat hidup berdampingan tanpa konflik. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak David. Silakan, siapa yang akan memulai diskusinya? Dari Shirley, Bu. Ya, silakan Shirley. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Berkaitan dengan kedua hambanya yang sudah menyampaikan materi tentang masyarakat multikultural. Jadi di sini saya mau bertanya tentang apa sih karakteristik masyarakat kultural itu? Lalu ketika dalam masyarakat multikultural itu apa yang menjadi manfaatnya? Terima kasih. Ya, silakan. Siapa yang mau menanggapi, Gilbert atau Pak David? Ya, jadi dikit banyak sudah disinggung. Dalam masa kultur itu sebenarnya daerah satu dengan yang lainnya tidak akan sama. Ya, seperti saya ambil contoh saya sendiri. Bagaimana saya hidup berdampingan dengan masyarakat 2 tahun yang lalu ketika saya masih di Cilacap Kota dengan gereja dan mapan sebagainya, beda dengan tempat yang saya tempati sekarang. Tapi sama-sama beda. Ada beberapa, misalnya hubungan dengan agama. Paling tidak ada 3 agama selain kepercayaan. Dan juga ketika kita melihat masyarakat yang kompleks, tingkat pendidikan pun banyak akan mempengaruhi. Jadi karakter satu yang lainnya sangat berbeda, tergantung di mana. Sehingga ketika kita beretika di tengah masyarakat pun, kita bisa masuk di dalamnya. Bagaimana saya menghadapi orang-orang yang berpendidikan tidak terlalu tinggi, pekerjaan rata-rata, masyarakat juga sangat berbeda satu yang lainnya, sehingga bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita akan berhubungan dengan mereka untuk menciptakan kedamaian juga sangat beda. Hasil apa yang kita dapatkan? Tentunya ketika kita itu beretika dengan baik, kita bisa diterima dengan baik di tengah masyarakat, maka goal akhir, yaitu akhirnya Injil akan diberitakan. Nah, itu yang saya alami dari beberapa tempat yang pernah saya tempati. Baik ketika saya di Jakarta, beda kemudian saya di Klaten, beda juga di Jakarta Kota, apalagi sekarang yang di desa dengan berpendidikan yang enggak terlalu tinggi, di mata pencaharian masyarakat mencari pasir, ternak, beda dengan yang kami tinggalkan rata-rata adalah PNS. Nah, tetapi pada umumnya mereka menghargai orang-orang yang sudah dianggap tua. Nah, karena saya sudah memasuki hitungan masa purna, baik di sekolah, baik di gereja, maka mereka menganggap saya pun ada di dalamnya. Mungkin begitu. Pak Gilbert mungkin akan menambahi atau rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Gilbert mau tambahkan. Nah, kalau kita mau tentukan karakteristik masyarakat multikultural itu susah, kecuali hanya di suatu wilayah itu hidup seorang diri, sebatang kara ya dibilang. Tapi rata-rata kalau kita melihat
karakteristik itu beragam, bermacam-macam. Makanya apa? Budaya, kebiasaan suatu daerah itu sudah menjadi sebuah karakter seseorang. Ibu sih mikrofonnya mati dong. Itu menjadi karakter seseorang, dan ketika di suatu wilayah kumpulah orang-orang yang dari budaya yang berbeda, ya, kebiasaan yang berbeda, dan kita mau tentukan karakteristik mereka itu susah karena mereka beragam karakteristik mereka. Yang dari timur yang mungkin keras, apa wataknya, sifatnya, kemudian datang di Jawa, orang Jawa mikirnya kita marah padahal kita ngomongnya biasa. Jadi makanya kita belajar kenapa pentingnya etika dalam masyarakat multikultural itu, supaya etika itulah yang akan mempersatukan setiap perbedaan. Kemudian kita bisa, seperti dalam pembahasan saya dan Pak David, itu pentingnya etika itu bisa tercipta harmonis, kita menghargai pendapat orang lain, ada perbedaan antara misalnya budaya. Begitu. Kalau kita mau tentukan sebuah karakteristik dari masyarakat yang begitu beragam itu susah. Atau mungkin Saudara Firly punya penemuan baru, ada sebuah mungkin, atau ada jawaban atau pendapat lain lah, pengalaman lain tentang karakteristik mungkin saya pribadi, kultural. ya mungkin saya, halo bisa? Silakan Filmon, ya silakan. Ya, mungkin saya kalau secara pribadi yang saya tahu ya, yang sesuai pembelajaran yang saya lihat itu, salah satu ciri khas daripada masyarakat multikultural itu adanya modernisasi. Artinya sudah punya pemahaman yang baik tentang bagaimana cara hidup dalam suatu lingkungan. Itu sudah punya kemampuan untuk hidup secara baik itu beda dengan orang yang dalam satu komunitas tertentu. Misalnya di Papua itu ya pengetahuannya, minta maaf, maksudnya pengetahuannya ya tentang masyarakat Papua yang tahu karena dalam satu komunitas itu. Sedangkan kalau misalnya disebut masyarakat yang majemuk dan multikultural, otomatis sudah bergabung dari setiap Indonesia Mini. Contohnya di kampus Ungaran atau kampus Nusantara STT Kanan itu kan ya disebut multikultural karena disitulah semua Indonesia Mini. Di situ akan ada dengan ciri khasnya masing-masing, dengan intelektualnya masing-masing, jadi punya pemahaman yang maju gitu. Kemudian gaya hidupnya itu sudah dilatih gitu. Ya itu saja, terima kasih. Itu saja menurut saya sih. Iya, jadi karakteristik masyarakat multikultural itu ya itu tadi yang saya dengan Pak David bahas. Adanya harmonis, jadi punya sikap menghargai, sopan satu dengan yang lain, karena mereka tidak bisa menerapkan kebiasaan mereka dari kampung. Mereka datang misalnya merantau di suatu tempat, mereka tidak bisa bawa kebiasaan itu karena mereka sudah berada di suatu wilayah yang berbeda kebiasaannya. Maka mereka harus dipersatukan dengan etika dan menjadi karakteristik mereka bersama masyarakat multikultural, yaitu yang pertama itu harus ada saling menghargai, menghormati, sopan santun, itu yang akan menjadi karakter mereka bersama. Mungkin seperti itu. Ikut nimbrung, Pak. Silakan Pak Jimmy. Ya, terima kasih. Tadi Gilbert sempat bicara begini, bahwa kita tidak bisa membedakan karakteristik seseorang karena kita kalau hidup sendiri ya kita bisa bedakan gitu ya. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari kita bisa tahu bahwa oh ini kebiasaan orang karena face wajah aja sudah kelihatan. Bukan hanya face, cara bicara itu sudah orang tahu. Oh ini orang Jawa, oh ini orang Kalimantan, oh Sumatera, oh ini Papua, oh ini orang Kupang, sudah kelihatan. Jadi memang itu tadi bagaimana kita
memandangnya itu dari etika Kristen. Tadi ada pendidikan, ya, sehingga ketika kita masuk di tempat di daerah tertentu, kadang budaya kita di kampung itu juga kita bawa. Contoh, saya pernah sempat diskusi dengan satu sahabat teman di Jogja. Coba perhatikan teman-teman kita yang dari Papua. Ternyata mereka itu memiliki ada kerjasama khususnya itu Kapolres. Ya, saya dapat informasi. Jadi mereka itu memang, coba kalau naik kendaraan bermotor, mereka itu dari Salatiga ke Semarang atau dari Jogja ke Semarang itu nggak pakai helm, nggak masalah. Karena ternyata sudah ada hubungan komunikasi antara Polres 4 ya. Jadi memang ada khusus seperti itu. Jadi memang perlunya kita itu ada kesadaran di mana kita itu berada. Dan inilah kita sebagai memandang ini dari etika Kristen. Karena kadang budaya kita itu kadang kita juga mau bawa ikut itu di tempat orang. Nah, sehingga tadi yang dibilang Pak Gilbert sama Pak David, kedua narasumber tadi, harus ada tata kromo kalau orang Jawa bilang. Sapa. Nah, dari itu sebenarnya dari rumah lah kita dididik untuk bisa sopan kepada orang. Dari rumah lah kita sudah diajar. Sebenarnya sudah dibentuk dari rumah. Kita diajar orang tua. Ketika ketemu dengan orang tua, apakah secara otomatis kita bisa berkata, permisi Bapak, kan ada didikan dari orang tua. Jadi itu Kak Kristen itu untuk nyapa orang saya rasa kalau dari keluarga juga. Itu sih. Ya. Bagaimana Sally? Ngajak. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Saya mengerti penjelasan para hambanya, Bu. Kayaknya saya kurang setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy tadi itu. Baru kita lihat apa cara bicaranya, kita sudah Tidak tahu. jelas Pak suaranya Pak. Ya, suaranya putus-putus Nyawa. Saya kurang setuju ya. Kenapa? Karena Suaranya putus-putus Suara- Gandawa. yang diperlihatkan sesuatu yang dapat dilihat saja. Bagaimana dengan latar belakangnya yang lain? Cara-caranya yang lain? Maksudnya yang mana? Di sini nah. Soalnya putus-putus. Sudah kedengaran? Suaranya Yang putus-putus, Kak. disampaikan Pak Gembala, Pak Jimmy, Pak, Bu. Ya, Beliau bilang bahwa orang itu kita bisa mengetahui karakteristik katanya kan. Dengan melalui melihat saja cara bicaranya kita sudah tahu dibilang. Yang dia perlihatkan yang dapat lihat saja. Bagaimana yang lainnya kita tidak tahu. Kan tidak mungkin kita langsung ukur orang itu melalui pembicaraannya atau melalui apa yang kita lihat saat itu saja. Tidak mungkin. Jadi kita harus masuk di tengah-tengah mereka dan kita diam di sana dan mempelajari mereka. 1 bulan 2 bulan pun tidak cukup. Katakanlah kita mau targetkan 3 bulan, tidak cukup untuk mempelajari orang. Makanya saya bilang saya tidak setuju dengan disampaikan oleh Pak Gembala. Tapi saya lebih setuju disampaikan oleh Gilbert tadi. Kita tidak bisa mengerti. Tetapi kita sebagai orang yang sudah di etika Kristennya itu harus tetap untuk menjadi tata kromo yang dibilang tadi Pak Gembala dan lain sebagainya, etikanya lah. Tapi untuk langsung mengerti dengan cara bicaranya saja atau dia tidak pakai helm dan lain sebagainya itu bukan hanya satu tolak ukur saja. Atau ada pendapat yang lain dari Pak Yehezkiel? Ya, saya Silakan. gini Pak. Ya kan ini. Oh ya Bapak, silakan. Ya, jadi seperti gini, karakteristik itu seorang bukan hanya kita melihat, oh kita lihat dia seperti itu. Oh, dia orangnya seperti gini. Enggak. Maksudnya saya itu seperti gini. Ketika dari orang itu dari face-nya aja, kita lihat oh dia orang Papua. Ketika dia berbicara, oh ya budaya Papua itu seperti gitu.
Itu maksud saya, bukan masalah karakter sampai tabiat-tabiatnya itu gitu loh. Jadi kita bisa melihat, jadi oh orang Papua seperti gitu kalau dia negur. Oh orang Kalimantan, oh ternyata begitu bicaranya. Kita seperti yang Gilbert tadi bilang, oh ini kok marah. Padahal bukan marah. Iya kan? Seperti itu. Jadi harusnya kita bukan hanya langsung melihat, bukan kita bilang, bukan maksud saya bukan melihat secara, oh karakternya itu seperti ini, oh orangnya seperti ini. Nggak bisa, bukan begitu maksud saya. Kita melihat, oh budaya orang Kalimantan kalau menegur umpamanya, oi, gitu kan, biasa kan? Nah, seperti gitu kita biasa di sana. Kalau orang Papua bilang menegur sahabat, pace, ya kan? Itu kalau orang Jawa bilang kasar itu, ya kan? Apalagi kalau dibilang kau, nah itu sudah kasar sekali kan? Nah, jadi orang ketika kita masuk di budaya Jawa di Jawa, oh, ketika mereka lihat kita, oh dia orang Kalimantan, dari gayanya mungkin, dari wajahnya, dari face-nya itu yang saya bilang, ya itu maksudnya saya di situ, bukan kepada ke karakternya. Itu Pak, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Saya akan menambah sedikit untuk Pandawa soal pembahasan yang sudah sementara ini berjalan. Menurut saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Jemi, karena dengan kita melihat wajah, mungkin sedikit tidaknya kita sudah memahami, oh ini dia dari golongan orang ini atau dari suku ini, dan kita akan pahami tentang bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka, tentang bersapa dan lain sebagainya, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh hambanya Bapak Jemi. Sedangkan bicara soal cari tahu secara detail-detailnya atau kita mau memahami keseluruhannya, maka itu mungkin sudah menyangkut ke kebudayaan. Bagaimana kita harus ada pendekatan, bagaimana kita harus ada di dalam komunitas mereka, untuk kita bisa mengerti, oh kira-kira apa sih yang menjadi karakteristik mereka sendiri, keunikan mereka di dalam komunitas mereka, kira-kira seperti itu. Tetapi secara umum, itu kita bisa lihat dari penjelasannya Bapak Jemi, kira-kira seperti itu, Kandawa. Iya. Saya pikir itu Gini loh, Mbak. ya, Gini loh, hanya Mbak Is. ingin memberi contoh saja sih gitu ya. Jadi kita bisa melihat, oh orang ini dari mana gitu. Oh dari logatnya, oh dari fisiknya yang seperti ini. Saya pikir itu sih. Jadi Jamie tidak secara spesifik menyatakan, oh kita bisa melihat karakter orang itu dari, bukan sih. Kelihatannya arahnya bukan ke situ. Ya, jadi mungkin Dawa ini dulu dimengerti, sehingga saya pikir tidak perlu kita mempermasalahkan hal ini lebih dalam lagi. Itu tadi hanya sekedar contoh saja yang diberikan oleh Jamie. Saya pikir itu sih, betul ya Jamie, begitu ya? Iya betul Bu. Ya. Oke, silakan. Ya, Yang Bu, lain. saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diizinkan. Saya mau tanya, Bu, tadi saya catat tentang presentasi dari kedua hamba Tuhan. Di sini saya mau tanya tentang toleransi di dalam beragama, etika dalam beragama. Khususnya kita di Indonesia kan, di Nusantara ini kan sangat kental dengan yang namanya toleransi beragama. Khususnya kita konteks kekristenan itu, kita saling mengakui. Tapi konteks menurut saya, bagaimana jika menurut kedua hamba Tuhan dan juga teman-teman hamba Tuhan, bagaimana jika sebagai saking toleransinya kita, saking menghargai kita terhadap agama orang lain, bagaimana jika misalnya ada makanan-makanan adat atau makanan-makanan budaya dalam agama tertentu yang diberikan kepada kita, misalnya Bali atau apa, sudah dipersembahkan kepada apapun, terus sebagai wujud menghargai, terus diberikan kepada kita untuk dimakan. Apakah dalam konteks sebagai hamba Tuhan, jemaat Tuhan, boleh atau tidak? Terima kasih. Ya, mungkin saya jawab. Ya, yang saya alami ini ya, karena saya tinggal di desa, kembali ke awal dulu bahwa konsep yang kita bahas adalah beretika dalam masyarakat multikultur. Jadi ini bukan memulai sesuatu, tapi kita sudah tinggal di dalamnya. Nah, pengalaman yang saya alami, saya memulai pelayanan di tempat yang baru ini, kebanyakan masyarakat Muslim dan bagian masih kepercayaan. Nah, tentunya masih melekat dengan
budaya-budaya atau ritual yang mereka lakukan. Seperti di lingkungan Jawa itu ada namanya selamatan. Nah, bagaimana saya supaya bisa diterima di tengah masyarakat? Saya hadir di dalamnya. Karena bagaimana saya melandasi pemikiran saya? Kenapa saya ikut keselamatan mereka? Ketika saya tidak hadir di tengah-tengah mereka, di acara undangan mereka, maka mereka pastilah tidak akan bisa menerima saya. Kenapa saya hadir? Prinsip yang saya pegang, Allah saya lebih besar dari Allah mereka. Ini iman pribadi. Amin. Sehingga makanan apapun saya doakan dulu, Tuhan Yesus kuduskan, sucikan untuk bagian saya. Sehingga itu yang menjadi berkat bagi saya. Kemudian ketika mereka membersihkan musola, kami ikut di dalamnya walaupun saya tidak masuk karena ikut aturan tertentu. Sebaliknya ketika kami mulai membangun gereja dari fondasi, masyarakat sekitar bahkan mereka masih pakai, ada yang pakai cindung, ada yang apa gitu kan ya. Bahkan mereka ikut membantu, ada yang bawa pisang goreng dan lain sebagainya ketika proses pembangunan itu. Ketika Natal, kami pun mereka ikut serta walaupun kami baru masuk di tempat itu. Gitu. Jadi saya masuk di dalamnya, saya bukan mengikuti iman mereka, tapi bagaimana saya bisa menjadikan kegiatan mereka itu untuk saya menyampaikan berita Injil. Dan salah satu hasil bulan Januari akhir ada 3 yang percaya kepada Tuhan Yesus yang berlatar belakang dari kepercayaan seperti yang saya diikuti masa lalu. Demikian. Ya, Filmon mungkin saya bisa tambahkan, bisa buka di dalam 1 Korintus 8 itu ya. Ya, Bu, silakan. Ya, Paulus berbicara tentang persembahan berhala. Boleh enggak sih orang Kristen makan makanan atau daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Mungkin itu bisa jadi acuan ya. Oke, Bu, misalnya jadi acuan di dalam konteks itu, terus bagaimana dengan konteks Daniel, Bu? Oh, kalau Daniel itu kan berbeda ya. Maksudnya dia memang ingin mengudus. Nah, itu dia. Makanya Paulus di sini menekankan ya di dalam 1 Korintus 8 itu. Kita sebagai orang yang punya pengetahuan bahwa tidak ada ilah lain kecuali Allah kita, gitu ya. Allah di dalam Yesus Kristus. Kita meyakini itu. Maka tidak ada dikatakan di situ berhala itu tidak ada, gitu loh. Nah, kita punya pengetahuan itu, tapi nah ini yang bagus sih. Kalau seandainya orang lain yang tidak punya pengetahuan itu melihat kita makan makanan itu kemudian kita menjadi batu sandungan begitu ya, lebih baik kita tidak makan. Ya, kalau konteksnya Daniel kan berbeda ya, dia memang dalam rangka untuk menguduskan diri dan di dalam bangsa yang memang sama sekali tidak mengenal Allah gitu ya. Kalau dia kemudian mengidentifikasikan atau mengidentikan dirinya dengan bangsa di mana dia berada, ya terus jadi tidak kelihatan bedanya kan gitu. Tapi kalau yang ini kan kita sama-sama ada di dalam masyarakat yang tidak semuanya itu satu budaya begitu kan. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Terima kasih. Saya mau tambahkan sedikit, Bu. Silakan, Gilbert. Ya, tadi kembali ke pertanyaan Filemon yang pertama tadi tentang kebiasaan di suatu budaya, misalnya makanan-makanan yang dihidangkan untuk kita makan dan itu mungkin secara iman kita, keyakinan kita itu mungkin bertentangan. Tadi saya sempat jelaskan di bagian pertama etika dan toleransi. Di bagian keduanya itu ada 3 poin. Di bagian poin yang kedua itu saya bilang menghormati perbedaan tanpa menghilangkan identitas kita. Jadi itu artinya begini, kita menghargai
pandangan mereka, keyakinan atau kepercayaan dari daerah-daerah tersebut. Itu kita menghargai budaya, kita menghargai, tapi yang harus kita ingat, kita tidak mengorbankan prinsip jati diri kita di situ. Artinya kita hadir saja dalam sebuah acara itu bentuk penghargaan, tidak harus kita makan makanan itu. Jadi kita bisa punya alasan lain. Mungkin kita punya alasan karena kita punya kalau makan ini kita akan mungkin mah atau penyakit lain akan kambuh. Kita bisa punya ide untuk menghindari hal itu tanpa kita harus berkompromi. Ya, jadi kita harus perhatikan, etika itu bukan berarti toleransi, itu bukan berarti kita harus berkompromi dengan hal yang Tuhan menentang. Tapi kehadiran kita itu sudah secara tidak langsung kita menghargai, tanpa harus kita melakukan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan Tuhan. Mungkin seperti itu. Jadi identitas kita itu tetap kita jaga, jati diri kita. Terima kasih. Ya, oke, saya ikut nimbrung Pak untuk Silakan. masalah alasan dari Pak Gilbert tadi. Ini kan Di mute, Pak. Putus. Ya. sorry. Nah, ketika kita disuruh, oke, kita ikut dalam acara seperti kami di Kalimantan. Itu ada acara di satu suku Dayak tertentu. Kalau ada acara meninggal orang, itu ada minum tuak yang di dalam tempayan, dan itu kita ada tamu itu kita disuruh minum gitu, jadi sebagai penghormatan. Nah, ketika yang tadi Pak Gilbert bilang, oh minta maaf saya sakit mah dengan alasan-alasan supaya kita tidak minum, itu saya rasa kan nggak boleh bohong, ya kan? Kenapa tidak kita katakan saja minta maaf, kami pendeta saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa ikut minum itu. Itu kan sudah lebih baik kita terus terang begitu. Tapi kalau kita bikin alasan yang ya kita tidak sakit mah baru bilang maaf saya sakit mah, nah itu kan tipu-tipu juga kan. Berdosa sudah kita itu. Kenapa tidak terus terang kita sebagai hamba Tuhan? Iya kan? Itu sih kalau saya tidak setuju, saya Pak Gilbert. Ya itu Pak. Jadi Bapak katakan Bapak hamba Tuhan itu kan termasuk alasan toh Pak. Yang itu masuk bagian dari alasan kenapa kita tidak mau minum. Tapi tidak harus menipu. Ya, kita ada sakit mah, terus baru kita bilang Pak maaf saya sakit mah, ada asam lambung. Nanti kita beneran jadi sakit mah. Iya, lebih baik kita terus terang minta maaf. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa melakukan hal itu kan bagian dari alasan kita untuk menolak apa yang mereka tawarkan. Ya, ini ada cerita seorang pendeta ya di Medan, begitu ada upacara adat apa, memang dikasih minumnya tuak. Nah, dia kan tidak minum tuak gitu toh. Tapi kemudian di depannya ada gelas tuak nih, dia mau bagaimana, dia taruh aja gitu. Terus kalau tuan rumahnya bilang, "Pak, silakan diminum." Dia pegang gelasnya. Dia angkat memang, tapi terus kemudian bicara lagi, dia taruh itu gelasnya gitu ya. Terus dia bicara lagi. Nanti kemudian kalau ada orang lagi, "Pak, silakan diminum." Dia angkat, pegang gelasnya, dia angkat, tapi bicara lagi gitu ya. Sampai akhirnya pembicaraan selesai, itu gelas itu cuma ditaruh, dipegang, dipegang, tidak jadi minum gitu. Ya, tapi mungkin lebih baik daripada sengsara juga taruh naikkan gelas berkali-kali jadi masalah juga nanti akhirnya ya seperti tadi, lebih baik terus terang, maaf saya tidak. Cuman ya kadangkala dianggap tidak menghargai, tidak menghormati karena memang adat di situ seperti itu ya, gitu. Susah juga sih. Nah, itu perlu hikmat. Jadi sambil berbicara, sambil kita berdoa, Tuhan saya ini harus bagaimana ya, gitu. Pasti ada jalan. Saya mau share satu kesaksian, seperti Ibu bilang kalau kita diperhadapkan kepada masalah-masalah seperti itu, kita minta hikmat Tuhan. Pernah kami mengalami itu, ada satu orang, waktu dia masih di dalam lapas, dia orang Hindu, kemudian dia percaya Yesus. Ya, suami yang ini menginjili, terus begitu keluar, dia kepingin untuk dibaptis. Waktu di dalam itu dia gak sempat dibaptis karena sudah keluar, kemudian dia tinggal di Jakarta.
saking dia menggebu-gebu kepada pertobatan, dia menjalankan hukum Taurat. Jadi dia langsung disunat. Kemudian dia datang dari Jakarta dengan mobil bersama dengan istri sama anaknya yang perempuan sama iparnya. Kemudian dia dibaptis. Dia membawa istri sama anak perempuannya, mereka dibaptis. Kami baptis, suami yang baptis. Kemudian setelah baptis, kami syukuran. Dia mengajak kami untuk syukuran makan di IBC Semarang, ikan bakar Cianjur. Kami makan sekitar jam-jam 6 mungkin. Terus waktu dalam makan itu dia diskusi. Dia bilang dia India asli, namanya Gopal. Dia diskusi sama suami, dia bilang, gimana ya Pak, saya itu anak tertua dari berapa bersaudara ya, kalau nggak salah tuh 3 ya. 3 apa 4 gitu. Cuma yang lain perempuan, dia anak pertama. Bapaknya sudah tua. Bapaknya ada di Indonesia sini. Dia bilang, gimana ya kalau orang Hindu itu meninggal, kan sebagai anak laki-laki, anak pertama apalagi saya harus melakukan upacara untuk meninggalnya bapak saya. Sedangkan saya sudah dibaptis, saya sudah percaya Yesus. Saya nggak mau sebenarnya, tapi ya gimana ya tuntutan adat gitu, dia bilang gitu. Terus waktu itu tidak mendapatkan solusi, bingung juga karena dilema ya antara dia anak pertama, anak tertua, anak laki-laki, dan itu bapaknya. Sedangkan dia secara ini dia udah dibaptis, sudah Kristen, sudah percaya Yesus. Akhirnya suami belum sempat jawab juga, ya perlu hikmat Tuhan memang untuk berbicara seperti itu. Memang suami sempat sampaikan kepada dia seperti itu. Akhirnya belum selesai, ada keputusan begitu. Kami pulang, dia nginep di hotel karena besok pagi dia akan kembali ke Jakarta. Kami pulang, sampai di rumah, dia sempat menyerahkan ini, kayak jimat-jimatnya itu di tangannya, dia taruh untuk dibakar. Nah, malam itu kami memang pernah pelayanan okultisme. Lah, waktu itu kami memang kami berdoa, kami membakar jimatnya itu. Kami tidak tahu apakah entah karena kami membakar jimatnya, ataukah memang kehendak Tuhan yang mau menguduskan dia. Karena dia termasuk, jadi kami tuh gereja perintisan dan dia termasuk kesulungan gitu Bu, baptisan pertama gitu. Dan ketika itu tiba-tiba 7:30 istrinya telepon, Bu, ini suami saya meninggal, gitu. Jadi suaminya meninggal, begitu cepatnya gitu, jam 4 dibaptis, 7:30 dipanggil Tuhan. Ya, saya melihat di sini bahwa apakah memang itu, ya itu kedaulatan Tuhan ya. Apakah Tuhan memang mau mengambil dia, menguduskan dia, untuk tidak mengambil bagian di dalam ketika bapaknya meninggal. Jadi bapaknya udah sepuh sekali dan ya tidak ada yang bisa menjawab. Jadi ya mungkin kan hidup dan mati di tangan Tuhan ya. Jadi mungkin kalau kita, tapi istrinya gini, dia tanya sama suami, dia bilang, suami saya masuk surga enggak? Suami saya masuk surga enggak? Ya kalau dia sudah dibaptis percaya Yesus pasti masuk surga gitu. Dan penghiburan dia adalah ya suaminya baru keluar 2 tahun dibaptis dan dipanggil Tuhan gitu. Dan penghiburan dia adalah suaminya sudah percaya Yesus dan pasti masuk surga. Jadi akhirnya ya udah kami ikut ke Jakarta, pemakamannya segala macam. Terus ya bapaknya mungkin baru meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi ya itulah kedaulatan Tuhan, di mana tadi Ibu sempat bilang bahwa perlu hikmat Tuhan. Ketika kami menjawab dia pun tidak bisa mendapatkan suatu keputusan yang final gitu. Jadi kembali kepada Tuhan dan Tuhan ternyata memilih gitu, menguduskan dia. Itu sih Bu. Ya. Sekedar untuk terima kasih Bu. Ya, terima kasih kesaksiannya. Solusi dalam segala hal kecil, hal besar gitu ya. Kita memang perlu hikmat Tuhan sih. Makanya berdoa itu betul nafas hidup orang percaya gitu ya. Dalam segala hal. Amin.
Oke, silakan siapa lagi? Atau kita sudah 2:30? Saya kira cukup ya. Cukup berarti. Ya, jadi yang kita perlu perhatikan bahwa masyarakat multikultural, karena ini kultural ya, jadi beda dengan tadi yang masyarakat yang plural tadi ya. Kalau plural lebih kompleks lagi. Kalau kultural ini kan lebih kepada latar belakang agama, budaya, nilai-nilai itu yang, nah di dalam masyarakat yang seperti itu memang kita butuh mengembangkan kasih, toleransi, keadilan, penghormatan terhadap sesama. Nah, mungkin yang sedikit yang menjadi perenungan bagi kita ya. Kemarin itu ada penelitian, kenapa justru negara-negara yang orangnya beragama, begitu ya jelas agamanya apa, malah banyak terjadi ya itu tadi apa penyelewengan ya, entah korupsi, entah hanya segala macam yang buruk gitu. Nah, memang agama itu seringkali dihubungkan dengan yang suci, yang baik hati, berbelas kasih, damai begitu ya. Tapi kenapa dalam kenyataannya, realitasnya begitu ya, justru dalam banyak hal tindak kekerasan, terorisme, konflik, berdarah begitu ya. Ya, terus termasuk perilaku penyakit-penyakit yang itu tadi masuk dalam korupsi, kolusi, nepotisme, itu justru agama itu menjadi salah satu yang menjadi pemicu di dalamnya, menjadi yang terlibat di dalamnya. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena ya ini, kalau dilihat kan Indonesia sekarang itu justru kelihatannya, nampaknya kan justru semakin religius begitu ya. Coba bayangkan semua wanita di Indonesia yang Muslim itu sekarang semuanya pakai hijab gitu ya. Tapi ternyata itu bukan menunjukkan tidak sebanding gitu ya, jadi tidak sebangun gitu ya, sebangun dengan spiritualitas seseorang. Ini mungkin bisa menjadi perenungan kita juga gitu ya. Ternyata agama itu tidak selalu sejalan gitu, dengan kehidupan spiritualitas seseorang. Itu kuncinya ya kembali lagi bagaimana sebetulnya kualitas relasi kita dengan. Nah, kalau untuk di Indonesia ini sebenarnya kalau kita bicara tentang masyarakat plural, masyarakat multikultural, itu sangat-sangat relevan sekali, sangat relate sekali. Kita ditempatkan di bumi Indonesia yang plural, ya bukan hanya multikultural, tapi betul-betul plural gitu ya, termasuk pluralitas di dalam agama, itu kita harus menyadari itu. Kita mengembangkan tadi yang disampaikan oleh kita, mengembangkan saling menghormati, toleransi, gitu ya, mempraktekkan kasih itu sangat. Oke, terima kasih untuk Pak David dan Gilbert yang sudah menyampaikan materinya. Kita beri aplaus. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan siapa yang ada ya. Ini Pak Tondi hilang. Hanya pagi, jadi etika bisnis belum bisa. Saya dan Filmon, Ibu. Filmon apa? Ini aja. Perkawinan, kohabitas, dan perceraian. Demasnya ada? Itu Ada. Saya. dulu. Oke, mau Demas siap juga ya? Saya dengan si Filmon itu satu judul yang kita bahas. Demas satu paket. Demas dengan Filmon satu judul. Oke, silakan. Oke, Bapak Ibu, kita masuk dalam pendahuluan. Tema saya itu tentang apa? Perkawinan, kohabitasi, dan tentang perceraian. Di sini sebagai pendahuluannya, Bapak Ibu yang saya kasihi, di masa kini ini kita hidup sekarang di era modern. Tentu setiap hal itu penuh dengan banyak tantangan, banyak persoalan. Oleh karena itu penting untuk kita memperhatikan secara baik. Tujuan apa? Rumusan masalahnya sesuai dengan masalah yang penulis sampaikan di atas, maka penulis menyampaikan yang menjadi inti permasalahannya itu perkawinan, kohabitasi, perceraian dalam konteks budaya Kristen, dalam konteks budaya kekristenan. Kemudian sebagai apa namanya tujuan penelitian itu untuk menjelaskan secara sistematika terus sederhana supaya kita semua dapat mengerti, kita memahami
dengan baik tentang kohabitasi, pernikahan, dan perceraian dalam kehidupan. Baik, next Kak. Ya, masuk di dalam bab 1, Bapak Ibu yang saya kasihi. Di sini bab 1 itu tentang perkawinan. Sebelum saya menjelaskan tentang perkawinan, di sini saya main disclaimer dulu atau saya menjelaskan lebih dahulu supaya fokus tujuan kita itu kemana, supaya tidak kemana-mana pertanyaannya dari nanti hamba Tuhan. Dalam bagian ini yang menjadi konteks fokus pembahasan saya adalah tentang perkawinan yang sudah dilakukan dengan cara menikah atau pernikahan kudus. Jadi bukan kawin dalam konteks yang lain dalam kehidupan kekristenan. Oke, yang dalam masalah ini yang pertama itu saya menjelaskan dulu tentang kata kawin dan kata nikah. Di situ ada kata kawin dan juga kata nikah. Bapak Ibu, kawin dan nikah itu memiliki definisinya beda. Kalau kawin itu bisa dikatakan sebagai kumpul kebo. Artinya saya kawin dengan si satu, tetapi masalahnya kami belum diikat oleh satu pernikahan yang diakui secara gereja dan juga diakui secara hukum. Dan juga di masyarakat itu tidak diterima. Kemudian kalau nikah itu artinya sebuah mandat budaya yang dikatakan sebagai satu etika untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan. Karena kawin itu, secara umum kawin itu bisa konotasinya kepada orang hewan bisa kawin dan sebagainya. Tetapi nikah tidak mungkin hewan akan nikah. Jadi nikah itu diperuntukkan kepada khusus manusia yang segambar atau imago Dei. Sama dengan Allah. Berarti sesuai kedua konsep di atas dapat saya simpulkan sebagai penulis, sebagai hamba Tuhan bahwa nikah sama kawin itu beda. Kalau nikah itu disetujui oleh Allah, kemudian disaksikan oleh manusia yang mewakili hukum. Sedangkan kawin tidak. Kawin itu sifatnya umum dan itu tidak dikehendaki. Oke, kita masuk dalam konsep perkawinan menurut budaya lokal atau budaya asal. Dalam sebuah pembangunan rumah tangga tentunya nikah itu sangat penting. Nikah itu adalah sebuah mandat yang diizinkan Tuhan untuk dilakukan. Namun menjadi problem atau menjadi anomali dalam kehidupan budaya kita adalah ada budaya-budaya dalam suatu konsep tertentu yang menganggap bahwa nikah itu sesuai dengan konsep yang mereka pahami. Saya kasih salah satu contoh esensi tentang kawin menurut budaya lokal. Salah satunya tentang suku Dawan di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Di situ mereka mempraktekkan tentang kawin, tapi masalahnya tidak dilakukan sebagai sebuah pernikahan secara resmi. Kemudian, menurut penelitian dari MAU, dia mengatakan bahwa ada juga suku Oesau. Di situ suku Oesau dan juga suku di situ Keifamenan. Itu ada sebagian suku tertentu yang menganggap itu sebagai budaya atau kebiasaan. Yang pertama, mengapa sebagai kebudayaan? Karena itu sebagai satu budaya ada maksudnya pengaruh dari dunia luar untuk masuk. Karena menurut perkembangan atau sejarah yang saya pelajari itu, Bapak Ibu, kohabitasi atau kawin itu sudah diterapkan sejak zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian yang kedua itu adanya belisnya yang sangat meninggi atau menumpuk. Sehingga laki-laki ini merasa tidak mampu untuk memenuhi belis, kemudian dilakukanlah istilahnya kawin. Kalau di NTT, minta maaf bagi teman-teman yang NTT, saya mohon maaf itu sangat banyak. Khususnya di tempat kami juga sangat banyak tentang yang namanya kawin tanpa adanya ikatan nikah. Itu sangat-sangat banyak sekali. Ini menjadi tantangan bagi hamba-hamba Tuhan dan juga umat-umat Tuhan yang lain untuk memiliki. Kemudian yang kedua tentang konsep perkawinan di dalam kekristenan. Konsepnya itu seperti apa? Seperti yang kita ketahui bahwa dalam mandat budaya itu Tuhan sudah mengizinkan untuk perkawinan. Pemahaman tentang konsep kawin juga diadopsi, perkawinan juga diadopsi dalam budaya Indonesia, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang kawin. Itu sudah dilandasi dengan hukum. Ini ada banyak-banyak tokoh atau teolog-teolog, salah satunya tentang Hotman. Dia bilang perkawinan itu ikatan lahir batin yang diakui secara agama dan pemerintahan. Sedangkan menurut Mahuni, dia bilang begini, perkawinan merupakan salah satu ikatan lembaga resmi yang diakui dan dapat dilegalkan. Kemudian menurut Timo, dia bilang begini, perkawinan merupakan suatu rencana Allah. Allah menyediakan pasangan hidup untuk manusia seperti dalam kisah penciptaan Adam dan Hawa.
Definisinya begini, ada hubungan atau konvenan. Secara sederhana dapat saya katakan bahwa to love, to be atau to be loved. Artinya saya mengasihi kamu, kamu mengasihi saya. Itu adalah contoh atau pendapat-pendapat tentang perkawinan. Jadi menurut beberapa pendapat di atas dapat saya simpulkan sebagai hamba Tuhan, sebagai yang menuntut ilmu, bahwa nikah adalah konsep yang diizinkan oleh Allah, diizinkan oleh manusia, dan diakui secara hukum dan agama, dan punya martabat yang sangat-sangat tinggi, dan itu merupakan satu tanggung jawab. Kemudian pemaknaan perkawinan dalam keluarga Kristen, pemaknaannya seperti apa? Dalam budaya kita itu pemaknaannya itu sangat luas. Yang pertama itu sebagai hubungan, relationship antara laki-laki dan perempuan untuk membangun chemistry atau hubungan yang baik. Kemudian yang kedua, melambangkan chemistry antara Allah dan umat manusia. Misalnya dilambangkan tentang mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dan sebagainya. Jadi pernikahan dalam konsep kekristenan adalah merupakan satu lambang yang harus dilestarikan dalam kehidupan ini. Begitu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke, yang kedua. Tentang kohabitasi. Yang pertama, definisi tentang kohabitasi secara singkat saja. Menurut Sutilisitio, kohabitasi sebagai seorang laki-laki yang mengambil perempuan tidak diakui secara lembaga atau diakui secara pemerintahan bahkan agama, dan itu dilakukan sebagai pasangan yang tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini disebut dengan kumpul kebo. Jadi kohabitasi itu bisa dikatakan kumpul kebo yang konotasinya tentang negatif. Kemudian yang kedua, penyebab. Apa penyebab terjadinya kohabitasi dalam lingkungan Kristen? Bapak Ibu, di sini saya tidak mengambil secara umum, tapi yang menjadi titik fokus saya itu khusus dalam keluarga Kristen, supaya nanti Bapak Ibu tidak menanya tentang yang lain, tapi khusus tentang keluarga Kristen. Bapak Ibu yang saya kasihi, sebetulnya budaya tentang kohabitasi ini, kalau kita sebagai umat yang beragama khususnya dalam Tuhan, itu tidak mungkin, mustahil untuk melakukan kohabitasi. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa itu mulai nampak dalam permukaan sehingga nilai-nilai perkawinan itu mulai luntur, kemudian munculnya kohabitasi. Kemudian kohabitasi itu merambah sampai kepada kehidupan umat Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun kadang, ya dalam tanda kutip ya, tidak semua melakukan kohabitasi. Kemudian kita melihat bahwa yang kedua yang menjadi penyebabnya itu apa? Yang pertama itu kurangnya perhatian dari orang tua. Karena saking orang tuanya sibuk, saking bapak dengan mamanya sibuk mengabaikan anak-anak sehingga anak-anak masuk di dalam bagian ini. Sudahlah, bapak dengan mama sibuk dengan ini, sudahlah saya kawin dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pornografi di situ. Di situ salah satu penyebabnya itu keasikan, dan akhirnya sudahlah, saya sudah kecanduan dengan ini, saya mau kawin sudahlah dan sebagainya. Kemudian kawin tanpa adanya ikatan pernikahan. Kemudian teman sebaya. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kita salah memilih teman, berarti itu ujung-ujungnya mau, berarti penyebabnya adalah salah pilih teman. Itu ujung-ujungnya masuk dalam kohabitasi. Kemudian kurangnya persiapan secara ekonomi. Di tempat kami di NTT, khususnya di tempat pelayanan kami itu, orang bilang kawin dulu karena belisnya tentang nikah itu terlalu tinggi. Tingginya minta ampun, biaya untuk nikah itu terlalu tinggi. Sudahlah kawin, ada anak dulu, baru nanti nikah. Itu nikah masal boleh, nikah sebagainya boleh. Intinya kita kawin dulu, saya cinta dia, lebih baik saya kasih hamil, bahasa kasarnya, lebih baik saya kasih hamil dia, baru nanti kita masuk dalam pernikahan dan sebagian daripada saya cinta dia tapi nanti orang lain yang nikah, saya kecewa. Oke, kalau bisa ini dan sebagainya. Nah, kemudian kohabitasi ditinjau dari sudut pandangan Alkitabiah. Apa sih menurut Alkitabiah itu seperti apa kohabitasi? Apakah boleh, apa legal atau ilegal? Kita bisa melihat di sini. Yang intinya pada hakikatnya adalah Allah menantang akan dilakukannya kohabitasi. Kohabitasi itu sangat ditentang oleh Allah. Masih banyak pembahasan sini, tetapi sesingkat saja, karena kohabitasi itu sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Artinya bahwa Allah menentang akan pernikahan kohabitasi. Mengambil istri orang lain saja sudah tidak boleh, apalagi kohabitasi.
Kemudian dampak kohabitasi dalam keluarga Kristen. Yang pertama adalah putus sekolah. Putus sekolah itu sangat banyak, Bapak Ibu, di tempat kami itu sangat banyak. Kemudian yang kedua, pernikahan di bawah umur. Saking pernikahan di bawah umur sampai saking untuk membuat KTP saja belum bisa. Kenapa? Kendala akan usia. Usia itu di bawah, sudahlah, karena kamu anak perempuan di suku kami, kamu layak, kamu nikah atau kawin nanti kamu punya belis itu atau mas kawin itu kasih saya sebagai orang tua. Nah, sebagainya. Kemudian penyakit. Itu penyakit itu misalnya HIV atau sebagainya itu dampak daripada kohabitasi. Belum punya, minta maaf sebelumnya, belum punya alat reproduksi yang matang. Sehingga ketika dilakukan hubungan seksual, maka akan menimbulkan hal-hal yang mengujung kepada penyakitan. Kemudian yang keempat adalah adanya keinginan untuk aborsi atau menggugurkan kandungan. Ini merupakan pelanggaran berat, termasuk dalam kategori pembunuhan, karena mengambil hak milik orang lain. Dan juga ada hubungannya dengan hak asasi manusia. Oke, next Kasam. Oke, kemudian yang berikutnya kita masuk dalam perceraian. Mungkin Yora mau niat untuk cerai? Ya. Oke, pada umumnya perceraian merupakan sebuah tindakan atau kesepakatan yang diambil antara suami dan istri atau kedua individu yang bersepakat untuk pisah ranjang atau tidak lagi hidup sebagai suami istri. Artinya mama jalan lain, bapak jalan lain, dan sebagainya. Dan salah satu pendapat Sitorus mengatakan begini, perceraian merupakan putusnya ikatan secara resmi yang diakui. Tetapi sayangnya ada banyak sekarang perceraian yang tidak diakui, diam-diam saling pisah dan pada akhirnya tidak melakukan hubungan kewajiban, dan itu dampaknya sangat luas. Bapak Ibu, penyebab perceraian dalam rumah tangga Kristen itu seperti apa? Penyebabnya adalah yang pertama di sini kita melihat bahwa di sini ada tanda panah-panah. Yang pertama itu minimnya pengetahuan tentang kebenaran Tuhan. Minimnya pengetahuan tentang agama itu sangat minim. Memang ada lain-lain kasus di mana ada tokoh-tokoh agama yang sudah paham agama tetapi masih melakukan perceraian itu karena faktor yang lain. Tetapi yang dalam bagian ini yang menjadi sorotan saya adalah minimnya pengetahuan tentang kebenaran Allah. Kemudian yang kedua, ekonomi. Ekonomi itu lemah. Kemudian komunikasi yang tidak sehat. Kadang ada satu lagu, suami ke Kalimantan cari kelapa sawit, istri sibuk pasang KB. Artinya bahwa istri sibuk untuk selingkuh, suami cari nafkah, pulang-pulang, istri sudah punya anak yang baru dari suami lain. Itu Akhirnya adalah tali satu lampu, lagu Pak. begitu. Ya, istri pasang KB. Kemudian alasan yang keempat itu adanya sosial budaya. Sosial budaya yang tidak cocok, ujung-ujungnya cerai. Mama dari suku Jawa itu omongnya lembut, ya mas, apa segala lembut, tapi bapak dari Papua, apa komandannya? Bentak, langsung masih dibentak. Makanya istri kaget, saya dapat suami seperti ini ya, saya menyesal dan sebagainya. Bisa ujung-ujungnya menuju kepada perceraian. Itu jelas ada. Kemudian, bolehkah yang menjadi pertanyaannya bagi kita, bolehkah orang Kristen bercerai dalam sudut pandang Alkitab? Jelas-jelas tidak boleh. Karena apa yang dipersatukan oleh Allah tidak mungkin dapat diceraikan oleh manusia. Meskipun itu atas inisiatif sendiri, tapi untuk perceraian tidak diizinkan. Ada sekte atau bidat-bidat atau doktrin tertentu yang melegalkan tentang perceraian. Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang dalam situ boleh kok, asalkan dia pisahnya baik-baik atau asalkan dia begini-begini dan lain kasus. Ingat bahwa Tuhan Yesus maksudnya itu bukan dalam betul untuk dia mengizinkan bahwa boleh kamu cerai asalkan alasannya tidak. Maksudnya Tuhan Yesus mengatakan begitu supaya tidak boleh kita jatuh di dalam perceraian. Itu merupakan sebuah awasan bagi kita semua untuk jalan sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Kemudian dampak perceraian dalam rumah tangga Kristen itu sangat nyata, khususnya bagi keluarga yang sebagai lembaga pendidikan pertama, di mana ada anak-anak keluarga yang lain yang masih ada ikatan keluarga, itu dampaknya itu sangat, di mana bilang, dia tuh ada model begitu, tapi dia bapak dan mama itu tidak jelas, mereka cerai. Ada begitu, tapi pantas sifatnya begitu, dia punya bapak dengan mama memang sudah tidak broken home, sudah tidak jelas, bagaimana mereka mau hidup baik. Nah, dampaknya sampai kepada anak-anak. Bahkan suatu ketika anak mau kawin pun orang bilang, kok punya bapak dan mama dulu cerai ya? Dia punya mama mantu tanya, anaknya sakit hati minta ampun.
Itu dampaknya. Kemudian dampaknya bagi gereja. Nanti orang bilang begini, itu dia punya pendetanya siapa? Kenapa pendetanya tidak mendidik dia secara baik? Apakah gembalanya mungkin dari gembala Isa mungkin gagal dalam melakukan konseling pastoral atau konseling-konseling yang lain sehingga dia cerai dan saya gagal didik dia dan sebagainya. Itu dampak dari gereja itu sangat hebat. Bahkan nama gereja itu dibawa kemana-mana. Itu yang gereja itu tuh jangan ke situ. Kenapa? Dia punya jemaat tuh suka cerai. Orang begitu dari kita. Kemudian dampaknya bagi masyarakat itu apa? Kita kalau masuk di dalam masyarakat nanti orang bilang, dia keluarga itu tidak baik. Jangan kasih ini, jangan kasih itu. Nanti dong tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Dampaknya itu sangat. Bahkan orang bilang, dia punya kepala desa tuh siapa ya? Dia punya kepala dia punya ini siapa, ini siapa. Itu tuh sangat bahaya. Oke, selanjutnya. Oke, jadi itu dampak-dampak yang sangat negatif atau yang ditimbulkan oleh perceraian. Jadi pada kesimpulannya perceraian itu tidak diizinkan. Oke, masuk dalam bab 3 kesimpulan. Kesimpulan yang bagi kita secara konsep umumnya saya bagikan dalam 3 hal utama. Yang pertama, perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam membangun keluarga Kristen atau family Kristen. Untuk harmoni, untuk sebagai mandat budaya, untuk memuliakan Tuhan, sangat banyak manfaat dari perkawinan itu. Kemudian kedua, kohabitasi. Kohabitasi adalah sebuah istilah yang merujuk kepada kumpul kebo atau perkawinan tanpa status ikatan resmi dari agama dan juga pemerintahan. Dan itu tidak diizinkan Tuhan karena itu bentuknya ilegal. Beda dengan legal. Kemudian yang ketiga adalah perceraian dalam dunia modern ini begitu banyak. Tuhan tidak izinkan saya, Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan untuk bercerai atau jemaat kita untuk bercerai. Dan siapapun itu Tuhan tidak mengizinkan kita untuk melakukan perbuatan tercela. Karena itu tidak memuliakan Tuhan. Pada akhirnya saya mau pantun. Sudah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya silakan kepada Kak Demas untuk menambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Filmon. Mohon izin, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang Kak Filmon sudah sampaikan, tapi saya ingin untuk menambahkan beberapa hal lewat Silakan Kakak tambahkan. slide yang saya sudah persiapkan juga. Terima kasih untuk waktu ini. Saya akan menyampaikan, saya tidak menjelaskan dari awal karena Kak Filmon sudah menjelaskan cukup ya, tapi saya perlu menambahkan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Saya coba menjelaskan tentang kohabitas dalam perspektif etika Kristen. Ini sudah disampaikan tadi secara detail oleh Kak Filmon, tapi saya pengen menambahkan sedikit bahwa kalau kita melihat kohabitas dalam perspektif etika Kristen, yang pertama itu secara dilihat dari landasan teologis, bahwa di dalam Ibrani 13 ayat 4 bahwa perkawinan harus dihormati oleh semua orang. Ya, kenapa harus dihormati? Karena perkawinan itu adalah hal yang sakral, ya, hal yang sakral. Lalu yang kedua, mohon izin. Mohon maaf, saya kembali ke sini dulu. Perkawinan dalam etika Kristen, yang pertama, perkawinan sebagai lembaga yang sakral. Kalau kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 24 itu sangat jelas di sana menjelaskan tentang seorang laki-laki akan meninggalkan keluarganya dan akan bersatu dengan istrinya. Lalu yang kedua, relasi suami istri seharusnya mencerminkan hubungan Kristus dan gereja. Kita lihat dalam Efesus 5 ayat 22-23. Lalu yang kedua, ini tujuan perkawinan. Yang pertama itu membangun sebuah relasi saling melengkapi antara suami dan istri. Jadi kalau kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 18, ini sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa tidak baik kalau seseorang itu sendiri, ya. Oleh karena itu ini tujuan perkawinan ini untuk membangun sebuah relasi atau saling melengkapi di antara suami istri. Lalu yang berikut, keluarga yang menghasilkan keturunan yang saleh. Artinya bahwa Tuhan menginginkan agar melalui keluarga Kristen ini bisa menghasilkan keturunan yang saleh. Ya, kita lihat dalam Maleakhi pasal 2 ayat 15 itu sangat jelas di sana.
Lalu yang berikut itu refleksi keluarga ini juga merupakan refleksi kasih Allah dalam kehidupan sosial. Lalu yang berikut ini kohabitas dalam perspektif etika Kristen, ini sebagaimana tadi saya sampaikan, yang pertama landasan teologisnya Ibrani 13 ayat 4, perkawinan harus dihormati oleh semua orang. Yang kedua, hubungan seksual hanya memiliki legitimasi dalam pernikahan. Jadi artinya bahwa hubungan seksual ini hanya diperuntukkan untuk pasangan yang sudah resmi menjadi suami istri yang sah, ya. Lalu yang berikut, yang kedua ini implikasi dari kohabitas. Yang pertama ini meningkatkan ketidakstabilan emosional akibat ketidakhadiran komitmen. Lalu yang kedua menimbulkan permasalahan hukum terkait hak dan kewajiban dari pasangan. Lalu yang ketiga berkontribusi pada disorientasi moral dalam komunitas Kristen. Lalu yang berikut, saya coba menjelaskan juga tentang perceraian dalam etika Kristen. Ini menurut pandangan teologis dalam Maleakhi pasal 2 ayat 16, Allah sangat membenci perceraian. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Kak Filman bahwa memang Allah membenci perceraian itu sendiri. Lalu yang kedua, perceraian dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip kesetiaan dan perjanjian pernikahan. Jadi sebuah pernikahan yang dibangun dalam sebuah keluarga ini artinya ini berbicara tentang kesetiaan atau sebuah janji yang telah diucapkan. Ya. Lalu yang ketiga ini kondisi yang membenarkan. Ini saya di sini agak berbeda di sini tentang yang kedua yang saya sampaikan di sini, kondisi yang membenarkan perceraian. Sebagaimana tadi sudah dicentil oleh Kak Filmon, bahwa perceraian itu bisa terjadi kecuali ada hal-hal yang fatal yang terjadi. Nah, yang ini di sini kondisi yang membenarkan perceraian. Yang pertama, kalau saya lihat dalam Matius 19 ayat 9, ini berbicara tentang perzinahan sebagai alasan etis untuk perceraian. Artinya ini bukan berarti konteks penutupan ini menjelaskan bahwa atau membenarkan atau membenarkan untuk bercerai, tidak, tetapi perceraian ini juga akan terjadi jika terjadi perzinahan, ya, perzinahan. Lalu yang kedua ini jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga sebagai kondisi yang memungkinkan memutuskan pernikahan demi keselamatan pasangan. Jadi ini semacam diperbolehkan, tapi ada hal-hal khusus yang terjadi, yaitu yang pertama tadi tentang perzinahan, lalu yang kedua mungkin karena adanya kekerasan di dalam rumah tangga. Selanjutnya tentunya ini ada upaya pencegahan tentang perceraian. Ini yang pertama ini yang saya coba angkat ini tentang ini adanya konseling pranikah dan pernikahan. Jadi ini upaya untuk mencegah hal-hal ini, kohabitas dan juga lebih khususnya itu perceraian, maka perlunya ada konseling pranikah dan pernikahan. Ini mohon izin untuk kami hamba-hamba Tuhan, terusnya bagi pendeta-pendeta ini mungkin lewat konseling pranikah ini dan juga dalam pernikahan ini mungkin akan memanilisir perceraian yang terjadi. Jadi konseling pranikah dan pernikahan ini artinya untuk memfasilitasi pemahaman yang mendalam tentang esensi pernikahan itu sendiri. Lalu yang berikut, yang kedua, mengajarkan lewat konseling pranikah ini tentunya akan ada pengajaran keterampilan komunikasi dan resolusi konflik dalam rumah tangga. Jadi sebagaimana tadi Kak Filman sampaikan bahwa komunikasi dalam sebuah rumah tangga itu sangat-sangatlah diutamakan, karena komunikasi ini yang akan pada akhirnya membuat bukan salah satu ya, tapi komunikasi ini sangat diperlukan dan penting dalam sebuah rumah tangga, dalam hal ini antara pasangan suami istri. Lalu yang kedua itu ada peran gereja. Peran gereja artinya gereja memberikan bimbingan pastoral bagi pasangan yang mengalami kesulitan pernikahan. Lalu yang kedua menyediakan komunitas pendukung untuk menjaga stabilitas rumah tangga. Ya, jadi yang terakhir, yang paling terakhir dari saya kesimpulan ini, perkawinan merupakan lembaga sakral yang harus dijaga dengan komitmen. Lalu yang kedua, kohabitas bertentangan dengan prinsip etika Kristen dan berimplikasi negatif dalam kehidupan sosial. Dan yang ketiga, perceraian tidak diinginkan oleh Allah, tetapi dalam kondisi tertentu dapat dipertimbangkan secara etis. Yang terakhir dari saya, umat Kristen dipanggil untuk menjalani kehidupan pernikahan berdasarkan kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab moral.
Mungkin itu beberapa hal Bu yang saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Kak Filmon tadi, dan selanjutnya saya kembalikan. Baik, terima kasih. Silakan kita mulai diskusinya. Siapa yang ingin menanggapi? Saya Bu, Silakan Gilbert. ya, sepertinya saya lihat dari apa hasil yang dipaparkan, kayaknya beliau dua ini harus bicara dari hati ke hati dulu. Ya, yang saya mau bertanya tadi, ada ayat Alkitab juga yang dipaparkan oleh Pak Demas dan juga sempat disinggung sama saudara Filemon mengenai Adam dan Hawa. Saya mau bertanya ini dari kita kembali ke sejarah manusia ya, awal ya. Saya mau bertanya tentang memang terbentuknya keluarga itu adalah memang ide Allah sendiri ya, rancangan Allah sendiri, inisiatif Allah ya. Ya. Dengan Allah menempatkan Hawa sebagai pendamping dari Adam. Yang saya mau bertanya, apakah ini memang lucu ya, tapi saya ingin tahu, apakah Adam dan Hawa itu dinikahkan atau itu bisa disebut kawin? Kemudian kalau memang mereka nikah, siapa yang menikahkan, dan adakah bukti yang bisa membuktikan kalau mereka itu benar-benar dinikahkan? Mungkin bukti Alkitab lah. Saya mencari itu, tapi yang saya temukan hanya dalam kejadian itu yang tadi disampaikan oleh Pak Demas, sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan menjadi pergi dengan istrinya bersatu sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi secara yang merujuk kepada sebuah pernikahan yang seperti yang kita kenal di zaman sekarang itu kayak tidak begitu nampak di sana. Dan kira-kira bagaimana menurut kedua hambanya, apakah itu bisa dikatakan nikah atau kawin? Kalau nikah, siapa yang menikahkan? Kalau kawin berarti boleh dong kita kawin baru nikah. Mungkin seperti itu. Silakan. Pak Demas atau saya duluan, Pak? Kak Filmon lebih duluan. Oke, baik. Sikat. Terima kasih Pak Demas atas mandat. Baik, terima kasih Kakak Gilbert. Di sini yang pertama itu saya catat, pertanyaan yang saya catat dalam buku itu, Adam dan Hawa itu kawin atau tidak? Nikah atau tidak? Oke, baik. Yang pertama itu kita melihat dulu definisi kata kawin. Yang pertama, kawin itu tanpa status. Dan itu tidak diizinkan oleh Allah. Itu satu dulu, tidak diizinkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, kawin itu tidak diizinkan oleh pemerintahan. Oke. Tadi dari kata definisi kata kawin, kita bisa melihat bahwa kawin itu tidak diizinkan oleh Allah. Sedangkan kita lihat Adam dan Hawa. Apakah Allah ada tidak di taman itu? Apakah Allah ada tidak di antara mereka dua? Kalau misalnya kita lihat buktinya, kalau Allah nyatakan ada keberadaan Allah di Taman Eden, berarti bukti bahwa mereka itu menikah itu sangat jelas. Karena Allah hadir dalam rumah tangga mereka melalui pernikahan. Memang tidak secara eksplisit itu tidak ada tentang kata nikah. Tetapi melalui kehadiran Allah di Taman Eden menandakan bahwa Allah memberkati mereka menjadi pasangan suami istri yang sah. Dan itu tidak ada masalah. Di situ memang secara eksplisit tersirat tentang nikah itu tidak ada, sangat tidak ada. Tentang konteks kawin itu tidak ada. Tetapi kita lihat bahwa definisi dari kata perkawinan itu diakui oleh Allah dan pemerintah. Berarti diakui oleh Allah, berarti ketika Allah ada di taman itu dan melakukan interaksi dengan mereka, otomatis bahwa mereka telah disetujui oleh Allah dan itu masuk dalam kategori pernikahan. Dan itu sudah sah di mata Allah. Berarti otomatis sah juga di mata hukum.
Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah siapa yang kasih nikah? Ya, siapa lagi kalau bukan Allah? Allah merestui mereka. Kedua mempelai itu dinikahkan di dalam sebuah taman yang indah di sebelah timur yang namanya Eden. Di situ kemudian mereka dinyatakan sebagai pasangan yang sah menurut Allah. Dan di situ jelas bahwa Allah yang menikahkan mereka. Selain Allah tidak ada. Selain Allah tidak ada. Itu menurut saya, menurut Kak Demas, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih Kak Filmon untuk penjelasannya. Pada dasarnya bahwa apa yang dijelaskan oleh Kak Filman itu memang sangat jelas juga. Dan saya ingin menambahkan bahwa kalau saya ditanya seperti itu, maka jawabannya seperti apa yang dijelaskan juga, dijelaskan oleh Kak Filman bahwa sudah pasti memang tidak ada secara eksplisit itu tidak menyebutkan bahwa Adam dan Hawa itu menikah atau tidak. Tapi sebagaimana tadi dijelaskan bahwa Allah sudah tentu bahwa antara Adam dan Hawa ini pasti artinya dinikahkan oleh Allah sendiri. Nah, karena apa? Alkitab menyebut bahwa Hawa sebagai istri Adam dan Adam sebagai suami dari Hawa. Sebagaimana pernyataan ini berarti bahwa mereka melewati sebuah pernikahan, yaitu ya dinikahkan oleh Allah sendiri, ya. Jadi itu merupakan penjelasan tambahan saya. Tapi terkait dengan apa yang tadi ditanyakan juga dari kakak bahwa, Gilbert, bahwa di dalam kejadian 2 ayat 24 yang sudah saya bahas tadi, ini sebenarnya ini menekankan tentang kepada rumah tangga bahwa antara suami dan istri mereka bersatu, ya, bersatu, ya. Ada persatuan, jadi sehingga akhirnya tidak akan menimbulkan perceraian di antara di dalam sebuah keluarga Kristen itu sendiri. Ya, mungkin untuk sementara ada saya demikian, Kakak Gilbert. Nambah sedikit bosku. Silakan. Ya, Jadi di kejadian pasal 2 ini kan juga dikuatkan bahwa dari upacara tersebut tercatat ada kalimat yang disampaikan di sana adalah dia berseru, yang ini ya tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dia disebut wanita. Nah, saya yakin itu, saya juga setuju yang disampaikan oleh Pak Filmon, Pak Domas, bahwa Allah sendiri yang menetapkan mereka sebagai suami istri. Karena kenapa? Karena manusia pertama kan baru mereka dua. Orang mau dinikahkan oleh siapa? Oleh pendeta katakanlah. Ya Allah sendiri sudah menetapkan mereka untuk menjadi suami istri, dan ditaruh di salah satu tempat, yaitu Taman Eden, dan disitulah mereka berkembang biak. Andai kata itu salah, andai kata itu hanya kawin saja, ya tidak mungkinlah Allah berkompromi menciptakan orang hanya untuk kawin gitu aja. Itu sih. Ya, Mau nimbrung, Bu? silakan. Ya, terima kasih. Ya, siapa yang menikahkannya? Ya jelas Allah. Siapa yang saksinya? Binatang-binatang yang ada di sana. Nah, jadi sebenarnya begini. Bagi saya, pernikahan yang di Adam dan Hawa ini kita bisa dapat dari situ bahwa Allah mau menunjukkan bahwa pernikahan Adam itu adalah institusi yang kudus dan harus dihormati. Yang kedua, pernikahan itu seumur hidup, ya kan? Bahwa ini mereka ada satu. Dalam Matius 19 ayat 6 juga, pernikahan adalah perjanjian seumur hidup yang tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Yang ketiga, itu kesetaraan dalam relasi. Dia tidak bilang penguasa, tetapi di sana dikatakan saling menghormati dan saling melengkapi. Kalau tulang rusuknya tidak tahu, si Filimon punya, saya tidak tahu ya Pak Filimon tulang rusuknya di mana. Jadi memang ketika Tuhan Adam dan Hawa itu disatukan, itu ada kesatuan dalam relasi. Terus yang berikutnya, pernikahan sebagai ibadah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, pernikahan bukan hanya relasi sosial, tapi juga bentuk ibadah kepada Allah, ya kan? Mencerminkan kasih di situ dan pengorbanan Kristus. Jadi ini sebagai seperti dasar bagi kita orang percaya tentang pernikahan kudus itu.
Iya, Itu halo. aja sih. Saya mau tambahkan tadi sedikit, ya, sudah dijelaskan oleh presenter 2 dan juga sudah ditambahkan oleh Pak Gembala, Pak Dawa dan Pak Jimmy. Dan kalau secara sudah jelas dan di ayat Kejadian 1 ayat 28 itu kita tahu bahwa Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan ya seterusnya. Jadi kita tahu kalau di gereja memberkati pernikahan itu hamba Tuhan, melalui hamba Tuhan. Tapi di sini dengan jelas-jelas bahwa Allah yang memberkati pernikahan mereka. Begitu sih, saya tidak mau panjang lebar lagi karena sudah dijelaskan. Ya. Ya. Ya, mungkin ada satu suara dari yang perempuan. Saya Bu, tapi mau bertanya. Silakan. Priska yang jelaskan biar nikahnya. Baik, tadi dari presentasi kedua teman-teman dijelaskan bagaimana tentang minimnya pengetahuan kalau saya lihat dari presentasinya Filmon. Jadi saya mau bertanya kepada teman-teman, itu 2 orang yang sudah presentasi, menurut teman-teman bagaimana etika Kristen memandang pentingnya pendidikan dan komunikasi dalam membangun hubungan perkawinan dan kohabitas yang sehat? Terima kasih. Ya, terima kasih Priska. Sebelumnya saya mau tanya dulu dengan Gilbert, dengan penjelasan yang panjang lebar dari beberapa teman tadi, kira-kira Gilbert sudah menerima bahwa Adam dan Hawa itu tidak hanya sekedar kawin begitu ya, tapi benar-benar melakukan pernikahan. Iya Bu, saya juga setuju dan paham bahwa memang kehadiran Allah itu sudah Allah yang langsung memberkati. Jadi kalau zaman sekarang kan hamba Tuhan itu mewakili Allah untuk memberkati kedua mempelai. Cuman yang kelirunya saya lihat itu karena Pak Demas membahas bahwa harus perkawinan dihormati dengan mengutip Ibrani. Itu yang terus Saudara Filemon mengatakan bahwa dia mendefinisikan perkawinan itu seperti begini dan nikah itu seperti begini. Jadi itu ada kekeliruan dari antara apa yang mereka presentasikan. Jadi menurut Gilbert, antara apa yang disampaikan oleh Filemon dengan Demas bertentangan? Ada sedikit jadi mungkin perkawinan yang dipahami Pak Demas mungkin beda dengan yang dipahami sama Filemon. Atau mungkin hanya penggunaan katanya yang kurang tepat atau bagaimana? Iya, terima kasih Kak Gilbert. Sebenarnya yang saya maksudkan di sini lebih merujuk kepada bagaimana menjaga sebuah hubungan, dalam hal ini pasangan suami istri yang telah yang sudah mengikuti pernikahan kudus. Sehingga yang saya maksudkan itu adalah sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi, bahwa lebih merujuk kepada bagaimana menjaga hubungan antara suami istri yang telah disahkan atau melewati pernikahan kudus. Terima kasih. Ya, jadi baik Bu, terima kasih. Ya, itu hanya penggunaan istilahnya yang kadang-kadang karena memang pernikahan dan perkawinan itu seringkali dianggap sama begitu ya. Ya. Jadi ya, saya jadi agak begini nih dengan pertanyaan Gilbert ini tadi, saya jadi berpikir bahwa apakah ini yang membuat orang melegalkan bahwa melakukan perkawinan tanpa harus dalam pernikahan dulu begitu ya. Karena kan ini tadi terus jadi melihat konteksnya Adam dan Hawa ini tidak ada pesta pernikahan begitu kan, tidak ada seperti Allah menumpangkan tangan kepada mereka, langsung mereka kemudian menjadi suami istri gitu ya. Nah, saya jadi berpikir apakah ini yang kemudian ada orang-orang tertentu yang melegalkan menjadi kohabitasi tadi itu. Gitu. Tapi kita harus paham bahwa Adam dan Hawa itu diikat oleh komitmen, bukan hanya sekedar mereka melakukan hubungan fisik, gitu ya. Ada komitmen dan
pernikahan dalam pandangan Alkitab itu kan ada covenant gitu ya, bukan hanya antara laki-laki dengan perempuan, tapi juga Allah sendiri gitu ya. Ada perjanjian juga dengan Allah kan, Allah yang menjadi saksi. Jadi ini saya harap ini menjadi sesuatu yang benar-benar dipahami gitu ya, supaya ketika mengajarkan hal ini kepada jemaat begitu ya, jemaat akan juga memahami apa sih sebetulnya pernikahan dan seperti apa hubungan antara laki-laki dan perempuan yang seharusnya itu seperti apa. Tidak boleh kohabitasi, itu dilarang oleh Tuhan dan sebagainya itu. Nah, ini mungkin buat tantangan buat yang di Papua gitu ya, di daerah-daerah yang sebetulnya ya memang tidak hanya di daerah timur begitu ya, tapi Kalimantan pun juga begitu, masih banyak kohabitasi itu dianggap sebagai sesuatu yang legal. Nah, ini memang menjadi PR buat para gembala begitu ya di dalam mengedukasi jemaat. Oke, kita lanjut ya. Tadi yang disampaikan oleh Priska bisa ditangkap pertanyaannya oleh Filmon dengan Maksud saya pertanyaannya, karena teman-teman Ibu tadi sudah penjelasan, hilang sudah, jadi bisa diungkapkan ulang melalui isi hati yang paling dalam. Ya, betul. Ya, silakan Priska, maaf ya. Baik Bu, akan saya ulangi. Tadi Filmon dan juga Pak Demas juga tidak lupa mengatakan bahwa hal ini terjadi atau kohabitasi itu terjadi juga karena kurangnya pengetahuan atau minimnya pengetahuan kalau dalam presentasinya Filmon. Jadi menurut teman-teman, bagaimana etika Kristen memandang pentingnya pendidikan dan komunikasi dalam membangun hubungan perkawinan dan kohabitas yang sehat? Terima kasih. Oke, mungkin Pak Demas atau saya dulu. Kakak Filmon, baik sudah. Mas karena sudah menikah. Perlu apa tadi mungkin diluruskan ya, karena tadi kok ada kohabitasi yang sehat. Kita sudah menyepakati bahwa kohabitasi itu kan bukan sesuatu yang bisa diterima kan, dibenarkan. Oh ya, betul. Jadi tidak ada kohabitasi yang sehat, tidak ada. Saya yang salah, Bu. Ya. Priska ini hati-hati nih. Aduh. Tolong perhatikan. Tolong perhatikan itu. Saya mau bertanya kedua. Saya terus perhatikan kok, saya terus perhatikan. Tolong perhatian. Iya. Ayo, silakan ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada saya yang diberikan oleh Kak Demas dan juga Ibu dosen. Di sini kita bisa perhatikan bahwa etika atau etikos, ya bahasa Latinnya tadi Ibu bilang, itu artinya merujuk kepada perilaku kehidupan manusia secara umum yang diungkapkan melalui pikiran, melalui bahasa tubuh, melalui imajinasi, semuanya itu namanya etika. Jadi apalagi tadi saya catat, Kak Priska bilang kurangnya pengetahuan. Nah, kurangnya pengetahuan itu maksudnya berarti yang ada dua faktor lah. Yang pertama itu faktor eksternal atau di dalam dia, di luar dari orang lain kepada dia. Maksudnya pengaruhnya, terus pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, dan sebagainya itu sangat penting. Itu sangat penting sekali. Kemudian faktor yang kedua itu internal atau di dalam pribadinya. Mau sehebat apapun pendeta khotbah untuk dia berubah, di dalam hatinya, hamba Tuhan kok khotbah di situ persetan, harus tahu. Saya juga saya begini. Itu tidak akan berubah. Mau malaikat turun tangan pun tidak akan memang untuk berubah. Karena di dalam hidupnya masalahnya sangat besar. Kemudian misalnya kalau dia itu sudah mau suci bagaimanapun, kalau misalnya di lingkungan pun ada masalah, otomatis dia akan terganggu. Dan itu akan merujuk kepada kohabitasi. Sudahlah, Bapak dengan Mama buat saya begini, saya kecewa. Saya kecewa punya Bapak dengan Mama yang bercerai. Saya kecewa punya Bapak yang saya pilih kasih. Sudahlah, saya kecewa saya putus sekolah, sudahlah biar kok saya kawin. Asalkan saya pilih jalan. Itu bahaya sekali. Masih banyak yang mau saya jelaskan, tapi saya yakin Kak Priska pasti bisa memahami apa yang saya maksudkan. Oke. Saya berikan kesempatan untuk Pak Demas. Silakan Pak Demas. Terima kasih. Jadi memang bagaimana pertanyaan ditanya oleh
Kak Priska, seberapa pentingnya pengetahuan dalam etika Kristen untuk membantu atau menolong keluarga Kristen untuk memahami. Jadi apa yang disampaikan oleh Kak Filmon tadi ini memang saya pikir pengetahuan itu juga sangat penting lah di dalam pengetahuan yang dimaksudkan di sini. Sebagaimana tadi saya menyampaikan di salah satu slide saya di dalam upaya pencegahan ya. Ini sebuah cara yang dipakai untuk atau upaya yang dipakai untuk mencegah agar tidak terjadinya kohabitasi itu sendiri dan juga sampai kepada tingkat perceraian. Jadi sangatlah dalam keluarga Kristen ini mereka perlu memahami dengan jelas apa yang dimaksudkan oleh hal itu sendiri dalam sebuah keluarga Kristen itu, sehingga pada akhirnya ketika mereka memahami dengan benar, maka tingkat kohabitasi dan juga perceraian itu tidak akan terjadi, atau paling tidak meminimalisir hal ini untuk tidak terjadi dalam keluarga Kristen, ya. Sehingga ini secara singkat saya menyampaikan atau menambahkan seperti yang saya sampaikan itu dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Filmon. Terima kasih. Ya, bagaimana Priska? Bisa diterima? Saya mau ikut, Bu, saya terima. Saya bisa izin ikut, Bu. Bertanya, Bu. Ya, silakan, Bu. silakan Jamie. Saya, Bu. Pak Jamie mulai. Ya, saya mulai. Oke. Budaya itu sangat mempengaruhi juga daya pemahaman masyarakat tentang pernikahan. Kalau di daerah Jawa, usia berapa kalau tidak salah 17 tahun itu sudah menjadi sesuatu usia bagi remaja ya, perempuan khususnya. Itu sudah harus menikah. Ya, karena nanti kalau sudah sampai 20 tahun atau 25 tahun kalau tidak salah itu sudah tidak laku. Di istilah nanti menjadi perawan tua seperti gitu. Sehingga pemahaman-pemahaman yang seperti itu menjadikan orang tua yang tidak memiliki pengetahuan tentang usia-usia pernikahan itu mendorong anak mereka, wes nikah aja. Terus masalah pendidikan juga seperti itu. Pendidikan juga, udahlah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, SD, SMP udah cukup. Toh juga nanti masuk pabrik, toh juga menikah jadi ibu rumah tangga. Nah, memang jadi penting pendidikan etika Kristen itu, edukasi tentang pendidikan itu sangat penting untuk merubah konsep budaya itu. Karena itu mempengaruhi juga budaya itu. Sangat mempengaruhi tentang pernikahan dini yang tadi disebut Filimon. Tapi saya tadi tidak setuju dengan kata penyakit kelamin tadi. Tidak, saya tidak setuju karena ada usia anak SD kita melihat yang SD kelas berapa baru-baru viral ini dia hamil. Nah, artinya kalau hubungan seks itu terjadi sehingga menimbulkan penyakit, itu karena ada hubungan seks di luar nikah. Ganti-ganti pasangan sehingga itu timbulkan penyakit. Dan bisa juga karena hubungan yang tempat lain. Sehingga itu menjadi penyakit. Nah, jadi kalau untuk usia dini tadi itu, saya tidak setuju sehingga menimbulkan penyakit. Itu karena kita melihat sekarang edukasi memang pernikahan dini itu, pendidikan itu sangat penting di dalam setiap budaya dan gereja. Itu sebabnya ada pak remaja, pak anak kalau di gereja, kalau di sekolah mengajarkan, keluarga juga di dalam keluarga Kristen juga diajarkan dalam keluarga. Seperti itu sangat penting. Dan inilah perannya kita sama Mbak Tuhan untuk bisa mengedukasi bukan hanya anak sekolah tapi jemaat juga. Terima kasih. Ya, betul ya. Kadang-kadang gereja menganggap pendidikan seks itu ya, seks dalam arti yang luas ya, gitu ya. Itu buat gereja rasanya tabu ya. Kayaknya mau bicara itu pada anak remaja, mengedukasi begitu rasanya, janganlah mereka kan masih anak-anak.
Terus kalau mau mengedukasi pasangan pernikahan, kadang-kadang juga pendetanya sungkan gitu. Pendetanya sendiri belum menikah gitu ya, atau tidak menikah. Limon. Jadi mau mengedukasi, wah jangan-jangan saya kurang saya juga kurang pengetahuan kok malah mau mengedukasi orang gitu. Nah itu harusnya tidak boleh begitu ya. Gembala mau menikah maupun sudah ataupun belum itu wajib. Karena kenapa? Sekarang ini penghargaan atau penghormatan terhadap lembaga pernikahan itu semakin menurun gitu ya. Jadi hanya sebatas legalitas saja pernikahan. Jadi orang semakin tidak menghargai. Jadi boleh kalau di rumah aku adalah suamimu, engkau adalah istriku, tapi kalau di luar rumah engkau sudah tidak lagi terikat atau aku sudah tidak lagi terikat sebagai suami atau sebagai istri. Kadang-kadang juga seperti itu. Ya, ini memang John Stott sendiri juga sudah estimasikan atau meramalkan gitu ya, bahwa itu dia tahun 80-an gitu ya, dia sudah meramalkan bahwa ini adalah bahaya yang akan melanda masyarakat, salah satunya adalah pada lembaga pernikahan. Dan kita bisa lihat sekarang ya seperti apa. Catatan perceraian di KUA itu waktu pandemik itu rekor. Yang mendaftar bercerai itu banyak sekali sampai KUA-nya kewalahan juga gitu. Itu pandemik gara-gara semuanya harus di dalam rumah, akhirnya konflik jadi semakin intens begitu ya, akhirnya terjadi perceraian. Terus kemudian perselingkuhan itu menjadi sebuah isu yang zaman sekarang ini sudah seperti makanan sehari-hari gitu. Bahkan ada salah satu artis yang ketika dia mau bercerai karena suaminya berselingkuh, ibunya mengatakan apa? Tidak usah, kamu yang sabar. Memang perempuan itu biasa dibegituin. Saya sampai saya pikir ibunya ini perempuan atau bukan ya, sampai dia bilang sama anaknya yang perempuan biasa gitu ya. Itu bukan hal yang biasa, itu hal yang luar biasa gitu. Tapi perempuan pada akhirnya bisa kemudian berpikir bahwa ya memang kalau diselingkuhin, aku diselingkuhin, ya memang begitulah. Banyak perempuan semuanya dibegitukan. Bagi kita orang Kristen itu tidak bisa ditoleransi. Ya. Oke, apakah masih ada? Tanya Bu. Saya masih tanya sebenarnya Bu. Ya. Pengen tanya sebenarnya Bu, seru Bu. Silakan ya, satu. Oke, silakan. Siapa Pak Kusmanto mungkin ya? Waduh. Pak Dawa tadi udah tanya kok. Ya, silakan Pak Tulus. Iya, ada dua sih sebenarnya. Tapi yang pertama ini penggunaan tentang istilah gitu ya. Jadi kalau istilah kawin dan nikah, perkawinan dan pernikahan. Nah, secara khusus saya mau tanya kepada Mas Filmon ini kan. Nah, kalau kita lihat bagaimana Pak Filmon yang awalnya menyatakan tentang perkawinan itu kan sesuatu yang tidak baik dan digambarkan dengan beberapa gambaran. Cuma masalahnya itu adalah dalam pemaparan saudara itu kan kenapa masih menggunakan istilah-istilah perkawinan. Jadi kan sepertinya kurang konsisten dengan apa yang menjadi pengertian saudara. Misalkan di bab kedua itu kawin dan menikah, tetapi terus kemudian di poin berikutnya itu konsep perkawinan menurut budaya lokal, konsep perkawinan dalam keluarga Kristen, gitu kan. Jadi seolah-olah perkawinan masih istilah yang biasa. Jadi mungkin kurang konsisten dengan perkataan itu ya, dengan istilah itu, dan pemaparan saudara di bagian-bagian terakhir pun juga masih menggunakan istilah perkawinan. Jadi mungkin kurang konsisten dalam penggunaan antara perkawinan dan pernikahan. Mungkin nanti bisa dijelaskan
Kenapa kemudian bisa berubah dalam pembahasannya, dalam penggunaan istilahnya tetap memakai kata perkawinan, sementara di bagian awal sudah jenengan sampaikan tentang pengertian perkawinan dan pernikahan. Itu yang pertama, nanti jenengan bisa jelaskan. Yang kedua, ada sesuatu yang tidak atau kurang begitu saya pahami, itu tentang tadi jenengan menyampaikan tentang perceraian yang tidak diakui, gitu ya. Tadi jenengan sempat menyampaikan tentang perceraian yang tidak diakui dan sempat jenengan menyinggung tentang pisah ranjang. Nah, pisah Pak, ranjang bisa dengan ulang, Pak? perceraian itu kan beda. Pak, Jadi kan mohon maaf, ada bisa. orang yang pisah ranjang Pak, tetapi belum bercerai. permisi, Pak, bisa ulang soal yang kedua, Pak? Mohon maaf, ada gangguan Soal tadi, yang Pak. kedua, jenengan tadi menyampaikan atau Anda menyampaikan tentang yang namanya perceraian yang tidak diakui. Nah, itu Pak. Nah, perceraian yang tidak diakui, terus di berikutnya menyampaikan bahwa misalkan ada pisah ranjang kayak gitu. Nah, kan antara pisah ranjang dengan perceraian itu kan orang yang pisah ranjang belum tentu bercerai kan gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya yang dimaksud dengan perceraian yang tidak diakui yang jenengan sampaikan tadi itu seperti apa. Begitu Pak Filmon ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, saya jawab dulu ya Pak. Yang pertama, oke, itu sebagai kritikan dan juga saya mohon maaf karena di sini sebetulnya untuk pernikahan, tetapi saya gunakan dengan perkawinan. Saya mohon maaf atas saran yang Bapak berikan. Itu sebetulnya kata konteks pernikahan. Terima kasih untuk kritikannya Pak, sangat membuat saya untuk lebih baik lagi dan itu saya akui saya salah dalam penempatan kata. Itu saya minta maaf. Kemudian yang kedua, perceraian yang diakui atau misalnya pisah ranjang atau betul-betul perceraian. Itu sebetulnya kedua hal yang Bapak tanya itu tujuan utamanya itu mengarah kepada perceraian. Jadi maksud saya di sini bukan apa pisah ranjang itu maksudnya yang belum menikah, yang sudah belum bercerai tapi pisah ranjang bukan. Tapi maksud saya di sini saya klarifikasi maksudnya pisah ranjang itu artinya sudah bercerai, dalam hal ini memang dia sudah pisah ranjang. Tidak mungkin lagi untuk ada apa namanya? belum cerai tapi pisah ranjang, tidak. Maksud saya di sini sudah bercerai kemudian dia pisah ranjang. Terima kasih Pak atas masukan-masukannya. Saya akui saya lalai di dalam bagian itu. Terima kasih. Saya pikir kau Terima mau kasih kawin untuk dulu. konfirmasinya. Karena kita menjumpai ada banyak yang pisah ranjang cuma belum bercerai. Ya, Oke, ya. terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak Filmon sedang ikuti program cerai ini kayak. Baik. Jadi, apakah cukup ya? Memang ini merupakan hal yang penting ya. Pernikahan, perkawinan, kohabitasi dan perceraian. Tapi saya berharap semuanya dengan waktu yang singkat ini cukup bisa dipahami dan ini boleh menjadi pengetahuan buat kita untuk mengajar, mengedukasi jemaat kita ya. Baik, kita akan selesaikan perkuliahan kita pada hari ini. Saya minta tolong Pak siapa? Pak Kusmanto untuk tutup dalam doa ya. Baik Bu. Ya, mari kita akan berdoa untuk mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini. Bapak di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberkati dalam perkuliahan kami hari ini, di hari yang ketiga ini ya Tuhan, dari awal sampai pada akhir ini ya Tuhan. Kiranya setiap materi yang boleh kami terima melalui presentasi yang disampaikan oleh teman-teman kami, memberikan pengetahuan, pemahaman yang baru di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan untuk pertemuan besok pagi, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati seperti Tuhan juga yang memberkati kami hari ini. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua. Demikian juga kami berdoa, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati Ibu Deslana yang akan mengajar kami masih dalam satu hari besok ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan kami mengakhiri perkuliahan kami hari ini. Haleluya. Amin.
Amin. Terima kasih Pak Kusmanto. Terima kasih buat semuanya. Tetap semangat ya. Tinggal besok 1 hari lagi. Satu hari lagi guys. Tuhan memberkati. Selamat sore. Sampai ketemu. Limon, jangan